Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Matpa Yuda. Salam Aditya Karya. Saat ini kita berada di Desa Undaan Kidul bersama ketuanya Mas Nafis. Saat ini Karang Taruna Ki Hajar Dewantara, Mas. Sedang menggalakkan membuat web usaha ekonomi produktif. Ya ini apa ini? Keripik gedebok. Ya ini keripik yang berasal dari gedebok pelepah pisang. Nah ini proses pembuatannya gimana sih? Terima kasih. Pertama-tama kita tentu saja memilah-milah atau memilih jenis pelepah pisang tersebut. Yang disarankan dari jenis pisang gepok. Karena di Undaan Kidul itu sangat jarang sekali ditemukan jenis pisang gepok. Nah dari itu kita menggunakan jenis pisang yang menyerupai atau hampir mirip dengan jenis pisang gepok, yaitu pisang pipit. Pisang pipit. Jadi sini banyak ya di banyak sekali, banyak tumbuh liar ataupun yang memang sengaja ditanam oleh warga. Asalkan kita bukan menebang milik warga tentunya. Kemudian setelah pelepah kita pilih atau kita ambil atau kita tebang, kemudian pelepah yang paling luar, entah itu 3-4 pelepah yang tentunya paling luar kan di samping kotor juga keras. Ini contohnya ini Mas. Ini setelah pelepah paling luar dibuang, terdapat pelepah yang seperti ini, yang dari teksturnya tentu saja bisa dibilang muda. Gitu. Kemudian untuk warnanya juga masih terlihat hijau ke kuning-kuningan atau hijau ke putih-putihan gitu. Tentu saja menandakan bahwa pelepah itu masih muda kan gitu. Kenapa dipilih pelepah yang muda? Nanti menentukan tekstur gitu. Kalau misalkan pelepah yang paling luar atau yang sudah tua kasarnya kayak gitu, nanti teksturnya akan terkesan keras dan kemudian kasar gitu. Kemudian menyebabkan ini seratnya akan lebih terlihat ketika dimakan. Masih ada seratnya gitu. Banyak seratnya. Kalau yang muda kan dari teksturnya empuk tapi juga tidak terus lembek. Lah kenapa kita menggunakan pisang pipit? Karena kan kalau pisang yang lain itu lebih terkesan ke lembek. Kalau digorengnya terlalu lama, dia cepat gosong. Kalau digorengnya sebentaran, dia lembek. Jadi di antara proses itu kita di tengah-tengahnya adalah pisang pipit. Itu yang banyak dijumpai di Desa Undaan Kidul. Kemudian setelah pelepah kita ambil atau kita kupas, lah pelepah yang bagian halus ini kita buang, kita ambil yang bagian dalam, yang mana ketika dikupas nanti teksturnya akan seperti keripik taro. Itu yang ada lubang-lubangnya gitu. Setelah itu nanti pelepah kita diamkan dengan direndam air. Gunanya apa? Ketika direndam air kurang lebih 1 malam, maksimal 1 hari 1 malam, nanti bahasa Jawa itu pulot. Getah. Getah dari pelepah pisangnya itu akan lepas dari pelepah pisang itu sendiri. Itu air murni apa ada campurannya? Dari pertama ada campuran air ini apa sih namanya? Tawas, bukan tawas sih. Kapur sirih. Kapur sirih itu. Itu akan lebih cepat menetralkan dari getahnya tersebut. Kemudian kita bilas 4-5 kali untuk menghilangkan kadar kapur tersebut. Setelah itu kita diamkan, kemudian diperas untuk kadar airnya supaya lebih terkurang. Diperasnya manual atau manual? Sampai saat ini masih manual karena kita memang kekurangan alat. Siap. Kemudian setelah kita peras, baru ke proses penepungan. Kita menggunakan tepung tapioka dicampur dengan tepung beras. Ada bumbunya pasti? Ada bumbunya. Bumbunya rahasia? Bumbunya enggak sih, bumbunya umum kok, bumbu dapur biasa. Tinggal bagaimana kita mencampur, menimbang, menakar gitu aja sih. Yang tentunya tidak terlepas dari garam. Ada rasanya ya? Rasa-rasa ya bumbu dapur umum lah. Dapur umum gitu. Enggak ninggal cabai juga. Kalau misalkan kita kan yang namanya pemuda gitu ya, enggak jarang yang penyuka pedas kan. Siap. Tinggal nanti gimana permintaan pasar. Tapi yang sampai saat ini rame kan memang rasa balado manis, balado pedas sama jagung manis. Ini baru rasanya 2 itu saja ya? Sama original.
Setelah dikasih tepung, Setelah selanjutnya dikasih tepung baru ke proses penggorengan. Kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Ya. Kita juga melihat dari tekstur warnanya. Ya. Sampai digoreng sampai warna kuning keemasan. Berubah warna kuning keemasan. Jangan sampai gosong. Karena apa? Kalau gosong memang garing, tapi rasanya akan berbeda. Berubah lebih ke pahit. Pahit. Setelah penggorengan, kemudian setelah penggorengan belum sampai pengemasan, kita masuk ke proses spinner atau penerisan minyak. Pengeringan, pemisahan dari minyak ya. Iya, karena kan kalau tidak memasuki proses spinner atau penerisan minyak, itu nanti satu di teksturnya itu akan keras, alot. Gitu. Kemudian nanti di kemasan, di bawah plastik itu akan tertinggal bekas-bekas minyak karena kan tidak melalui proses penirisan. Gitu. Kering gitu ya. Setelah spinner, pengeringan, kita beri rasa yang pengen rasa jagung, kasih rasa jagung. Yang original ya tetap itu aja ya, tetap itu aja. Gitu. Setelah dikasih rasa atau di mix rasa, kita baru ke proses pengemasan. Jadinya seperti ini ya? Iya. Untuk harganya Mas ini? Nah, untuk harga dari kita pematok harga sampai saat ini mematok harga hanya Rp9.000. Rp9.000. Kemasan berapa gram? 100 gram. 100 gram. 100 gram Rp9.000. 9.100 gram. Untuk pemasaran saat ini? Saat ini untuk pemasaran di wilayah Kecamatan Undaan tentunya. Kemudian di beberapa desa di Kabupaten Kudus. Kemudian ada juga sampai yang ke daerah Jakarta. Sampai ke Kalimantan juga ada. Sampai ke Kalimantan juga ada. Itu modelnya lewat Facebook atau lewat marketplace atau gimana saat ini? Untuk marketplace kita belum merambah ke marketplace karena apa? Kita dari produksi juga masih tenaga sendiri dari anggota Karang Taruna. Kemudian dari bahan atau peralatan kita juga masih serba pas-pasan lah. Sederhana. Jadi untuk marketplace sementara ini kita belum bisa merambah ke situ. Nantinya ditakutkan ketika banyak orderan tapi kita belum dapat memproduksi sebanyak itu. Untuk sampai saat ini ada kendala apa Mas untuk sampai pembuatan? Kendala sih mungkin di peralatan karena dari mulai pemotongan, penyayatan, pelepah kita masih manual semua. Kemudian penepungan juga manual, nge-mix rasa juga manual. Jadi mungkin untuk saat ini keterbatasan alat yang jadi kendala. Harapan jenengan Mas sebagai ketua Karang Taruna? Harapan kita ya sebagai anggota Karang Taruna Ki Hajar Dewantara dari kecamatan, kemudian dari Karang Taruna kecamatan, Karang Taruna kabupaten bisa lebih merangkul kita agar supaya pihak nanti yang di kabupaten atau yang di luar kabupaten itu istilahnya lebih mengenal produksi Karang Taruna Ki Hajar Dewantara kan gitu. Inilah produksi kita kan gitu. Siap. Kemudian dari pemerintah sendiri kita juga berharap ada istilahnya bantuan. Anak-anak kalian Bapak sudah mampu membuat olahan seperti ini. Alangkah baiknya ketika dari pemerintah atau Bapak kita memberi suntikan, entah itu punya perhatian lebih lah. Ya, betul itu. Karena ini sangat mungkin di Kudus sendiri baru ini ya, unik gitu kemungkinan. Tadi saya coba juga rasanya sangat enak. Ini mungkin kedepannya perspektifnya sangat menguntungkan lah. Nah ini terus selanjutnya Mas, untuk keuntungan bagi Karang Taruna sendiri Mas. Ini pasti kan kita jual terus pasti ada keuntungan. Untuk pembagiannya gimana sih? Sampai saat ini pembagian 40-60. 40 itu pembagian bersih di luar dari modal dan sebagainya. Produksi juga. Itu 40-60, yang 40 kita sisihkan untuk bagian produksi ini, maksudnya sebagai tuan rumah kan ada biaya kebersihan. Sebagai tempat produksi gitu. Tempat produksi juga yang produksi kan anggota sendiri. Tentunya ketika produksi juga ada makan, minum, cemilan dan lain-lain. Yang 40% untuk itu. Yang 60% kita masukkan ke kas Karang Taruna yang nantinya akan kita rasakan bersama, entah itu mau dibuat seragam atau santunan ketika
ada kematian atau Oke. ada Untuk ada sosial lah, untuk gitu ya. sosial seperti itu. Jadi ini produksi murni semua anggota Karang Taruna ya? Murni anggota Karang Taruna yang memproduksi. Oke, dari bidang mungkin bidang web ya. Ya, Oke, demikian tadi penjelasan dari Bung Nafis, Ketua Karang Taruna Ki Hajar Dewantara Desa Undakan Kidul, tentang prosesi dan harapan beliau dengan adanya keripik kedebok ini. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Matwayuda. sama karya Matwa Yuda. Keripik, sehat, lezat, bergizi.